Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik. Terima kasih. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran kelas rangkap kelas 3 dan kelas 4 ya. Sebelum ke pembelajaran, Bapak akan menanyakan dulu siapa yang hari ini tidak hadir untuk kelas 3. Ada yang tidak hadir enggak? Hadir semua. Oke, sekarang kelas 4 hadir semua kelas 3. Sekarang kelas 4 bagaimana? Siapa? Oh, Isbi. Ada lagi? Isbi ya. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu. Dipimpin oleh kali ini oleh kelas 3 oleh siapa kelas 3? Silakan. Arifi. Untuk siap sebelum belajar, mari kita baca doa di dalam hati dimulai. Selesai kepada Bapak Guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, Satu Nusa Satu Bangsa. Pembelajaran kali ini, materi pembelajaran yang akan dibahas yaitu dari kelas 3, muatan berbahasa Indonesia, muatan bahasa Indonesia, tema 5 tentang cuaca, subtema 1 keadaan cuaca, kegiatan pembelajaran 1. Lalu untuk kelas 4, muatan IPS, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, dan kegiatan pembelajarannya ada di kegiatan belajar 1. Sebelum pembelajaran dimulai, Bapak ingin menanyakan dulu hasil pembelajaran hari kemarin di kelas 3. Bagaimana hasil pembelajaran kemarin? Masih ingatkah hasil pembelajaran kemarin? Tentang apa kemarin? Kewajiban dan hak sebagai warga negara. Pinter. Coba sebutkan, ada yang tahu contoh kewajiban kamu dan hak kamu baik di rumah maupun di sekolah? Ada yang tahu? Kewajiban kamu apa? Belajar, pinter. Neng Lisna pinter. Kalau haknya? Mengenyang? Oh, pinter. Sekarang kelas 4. Coba, masih ingat gak pembelajaran hari kemarin? Tentang apa? Oh, membantu orang tuaku. Kira-kira kalian sudah membantu? Dengan contohkan, dengan apa kamu membantu orang tua? Sebutkan saja, coba ada yang tahu? Mencuci baju, kata Neng Cika mencuci baju. Ada yang tahu? Taufik? Mencuci piring, pintar. Udah ya, berarti
secara umum pembelajaran kemarin masih ingat ya. Selanjutnya kita sebelum dimulai pembelajaran, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran untuk kelas 3, dengan membaca teks siswa dapat mengidentifikasi informasi mengenai keadaan cuaca dengan benar. Yang kedua, dengan menuliskan pokok-pokok informasi, siswa dapat menggunakan kosakata baku mengenai keadaan cuaca dengan kalimat efektif dengan benar. Selanjutnya untuk kelas 4, tujuan pembelajarannya setelah mengamati teks visual siswa maupun menuliskan gagasan pokok dari teks visual yang diamati dengan terperinci. Yang kedua, dengan diskusi dan pemecahan masalah, siswa mampu mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan tepat. Dan yang ketiga, dengan diskusi siswa mampu menyajikan hasil identifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dalam bentuk tulisan dengan sistematis. Itu ya tujuan pembelajaran kita kali ini. Baik, sebelum melanjutkan ke materi pembelajaran kali ini, kita akan menyanyikan terlebih dahulu profil Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan lokal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalartitis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan lokal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalartitis. Kita lakukan tepuk PPK dulu biar tambah semangat. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Oke, terima kasih anak-anakku. Baik, setelah barusan kita menyanyikan profil Pancasila dan tepuk PPK, untuk kelas 3 silakan buka buku halaman 1 dan 2. Lalu bacalah setiap kelompok masing-masing. Sebelumnya simak video pembelajaran sebelum menyimak video pembelajaran yang Bapak akan sampaikan nanti. Ya, silakan dibaca dulu. Lalu untuk kelas 4, silakan buka halaman 1 lalu baca serta diskusikan dengan kelompok sebelum nanti Bapak akan menyampaikan video pembelajaran sama bergiliran ya, bergiliran supaya tertib. Nanti kelas 3 menonton video pembelajaran atau mengamati video pembelajaran dan kelas 4 membaca bukunya ya, bergiliran. Lalu nanti kelas 3 mengerjakan LKPD dan kelas 4 menonton video pembelajaran supaya lebih fokus. Kita mulai dari kelas 3 dulu ya. Silakan amati video pembelajaran ini. Untuk kelas 4 silakan dibaca buku dulu. Ini kita sudah memasuki pembelajaran di semester 2. Kita akan belajar untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 5 tentang cuaca. Subtema 1, keadaan cuaca, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik, pernahkah kalian melihat televisi yang berisi berita perakiraan cuaca Indonesia? Adik-adik pasti pernah melihat seorang presenter ya menyampaikan perkiraan cuaca yang terjadi di Indonesia.
Nah, adik-adik, televisi menayangkan acara perakiraan Silakan, cuaca hari teman-teman ini. bergiliran Ada membaca, wilayah yang cerah, ada wilayah yang berawan, ada pula Dan wilayah yang ketiga, hujan. fokus untuk Cuaca melihat adalah video keadaan pembelajaran pada supaya nanti tempat dan bisa waktu dijawab tertentu. Indonesia ini pertanyaan memiliki atau hasil 4 jenis pembelajarannya cuaca. didapat, ya. Ada cuaca berawan, mendung, hujan, dan cerah. Cuaca yang berbeda dapat membuat kegiatan manusia berubah. Nah, kita belajar lebih lanjut tentang cuaca, adik-adik. Udin dan Benny bermain bola di lapangan. Udara sore itu terasa sejuk. Angin bertiup sepoi-sepoi. Mereka asik bermain. Tiba-tiba langit berubah mendung. Awan hitam menutupi matahari. Udin masih tetap ingin melanjutkan bermain bola. Langit makin gelap. Angin bertiup cukup kencang. Hujan rintik-rintik mulai turun. Udin dan Benny berlari. Mereka mencari tempat untuk berteduh. Nah, di sini Benny dan Udin sedang bermain bola. Awalnya cuacanya baiknya adik-adik ya, cerah. Tiba-tiba mendung adik-adik ya, awan hitam menutupi matahari sampai terjadi hujan rintik-rintik. Keadaan cuaca memang sering berubah-ubah adik-adik. Pagi hari cuaca terasa dingin. Saat siang hari cuaca bisa saja panas. Sore harinya cuaca bisa saja terasa dingin. Angin bertiup lebih kencang. Hujan mulai reda. Benny dan Udin bergegas pulang ke rumah. Mereka membersihkan diri dengan mandi air hangat. Badan mereka kembali terasa segar. Di bawah ini adalah Baik, simbol adik-adik cuaca. kelas 3. Baik adik-adik ya. Sambil mengamati, tanpa akan membagikan LKPD. Bacanya cerah adik-adik. Untuk kelas 4 silakan untuk membaca terlebih dahulu ya. Berawan itu berarti simbol ini keadaan cuacanya adalah cerah berawan. Jika tidak ada matahari, hanya ada awan saja, maka keadaan cuacanya berawan. Kalau ada awan lalu ada titik Satu kelompok satu ya, bergiliran kalau bekerja ada kelompok. awan, titik-titik air dan tanda seperti ini, lainnya juga cerah misalnya seperti ini. Lalu Selasa, siangnya dan malamnya hujan, nah, simbolnya seperti ini. Coba kalian amati cuaca selama 5 hari di tempat kalian masing-masing, lalu kalian tuliskan. Nah, itu ada ya di LKPD-nya. Seperti ini. Nanti silakan dikerjakan setelah selesai mengerjakan. Nah, adik-adik, ini menonton adalah videonya. simbol dari cuaca cerah. Cuaca cerah itu apa Untuk sih? kelas 4 bagaimana, sudah selesai membacanya? Cuaca cerah adalah langit Oke. menjadi gelap. Cahaya matahari hanya Silakan sedikit kelas terpancar 3 karena tertutup bentar lagi oleh habis. awan. Nanti akan bergiliran kelas Udin menonton berita perakiran 4 ya. cuaca di televisi. Kelas 3 Ibu mengerjakan LKPD dan suka kelas berbicara. 4 setelah membaca Suka ya kira-kira. materi Lalu pembelajaran dia yang tadi itu Bapak sudah suruh dipotong jadi dari dua buku bagian. langsung Satu menonton kue video dipotong menjadi dua. pembelajaran. Setelah kelas 3 menonton video pembelajaran, sekarang kerjakan LKPD-nya ya, yang tadi sudah Bapak bagikan. Sekarang bergiliran kelas 4 untuk mengamati atau menonton video pembelajaran. Setelah tadi kalian membaca buku pembelajaran ya, buku teks pembelajaran. Bapak sebelum dimulai video pembelajaran, Bapak membagikan dulu LKPD ya. Silakan diisi identitas kelompok dan anggota kelompok masing-masing ya. Berdiskusi dengan teman. Silakan berdiskusi. Diisi dulu identitasnya untuk kelas 4. Selanjutnya silakan kelas 4 disimak ya video pembelajarannya. Kelas 3 Hai. Selamat datang. Kelas 4 silakan amati ya, silakan amati
video pembelajarannya ya. Setelah kalian tadi membaca buku teks yang telah didiskusikan dengan teman-teman dan juga teman LKPD-nya sambil pengamatan boleh diisi identitas dan kelompoknya ya. Anggota kelompoknya dituliskan. Untuk kelas 3 silakan didiskusikan hasil pengamatan video pembelajaran terusan ya. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras itu berasal dari padi? Nah, tentunya kita tahu ya, nasi itu berasal dari beras dan beras itu berasal dari padi. Mari kita mengenal lagi lebih dalam tentang tanaman padi. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi itu menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar adik. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambaran benih bersamaan. Selanjutnya, benih-benih itu ditanam di lahan sementara. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Bibit yang telah siap dipidah ditanamkan ke sawah adik. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambar hingga muncul ke permukaan. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkepala penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah kulit padi yang terbungkus dalam sekam. Sekam itu artinya kulit padi adik. Gabah ini nantinya yang akan menjadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi itu berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditutup dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padinya itu terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu atau bahkan hitam yang disebut dengan beras dan kita konsumsi setiap hari, yaitu nasi. Dan digunakan di lokasinya pantai serta hilir sungai sehingga akan mudah menjadi penyebab banjir. Sedangkan dataran tinggi merupakan dataran tinggi itu dataran rendah itu cenderung panas hanya, jadi pantai itu pun panas ya. Lalu kering juga memiliki curah hujan yang relatif tinggi. Dataran tinggi merupakan lokasi yang memiliki kelembapan udara dan kelembapan tanah yang tinggi, suhu udara yang cenderung sejuk. Maka semakin ke puncak itu semakin dingin. Namun bagaimana kelas 3 sudah selesai KPD-nya? Meski demikian, lokasi dataran tinggi merupakan lokasi yang pas untuk lahan pertanian dan silakan dipersiapkan nanti untuk mempresentasikan. Kelas 4 nanti mengisi LKPD setelah menonton video pembelajaran. Kelas 3 mempresentasikan masing-masing berkelompok, boleh diwakili atau rame-rame ke depan ya, boleh. Kelas 4 silakan setelah melihat video pembelajaran atau tayangan tadi diisi LKPD-nya sesuai hasil pengamatan kalian. Dan untuk kelas 3 silakan untuk mempresentasikan apa-apa saja yang didapat tadi. Tentang apa materinya? Tentang cuaca. Tentang cuaca. Cuaca itu ada berapa? Cuaca apa saja? Berawan, terus cerah, mendung, hujan. Silakan untuk mempresentasikan ke depan. Kelompok mana dulu? Boleh ke depan. Untuk kelas 4 silakan bekerja kelompok untuk mengisi LKPD-nya. Ya, dikerjakan LKPD-nya. Hasil dari pengamatan video pembelajaran barusan. Silakan diisi ya. Silakan kelompok berapa ini? Kelompok 1, silakan. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutnya. Kita jadi waktu siang ada
Ada hujan, ada mendung. Waktu malam, hari Senin tadi ya, siang hujan, terus malamnya mendung, cerah gitu ya. Siangnya cerah, malamnya mendung gitu kan? Oh ya. Kalau hari ini malam tadi bagaimana? Mendung. Kalau sekarang siangnya cerah. Itu ya. Jadi secara umum kalian sudah memahami apa itu cuaca ya. Silakan kembali, tepuk tangan dulu, kasih tepuk tangan. Kelompok 3, silakan kelompok 3. Neng Hilo dan kawan-kawan. Untuk kelas 4 berfokus untuk mengerjakan LKPD ya. Kalian nanti bergiliran akan mempresentasikan. Nanti kelas 3 yang mengerjakan lembar evaluasi, kalian mengerjakan mempresentasikan hasil LKPD ya. Silakan. Lalu waktu siang Senin kemarin bagaimana? Cerah. Waktu malamnya? Cerah. Mendung. Oh, mendung berawan. Oke, tepuk tangan. Perkenalkan nama kelompoknya ya. Bagaimana kelas 4? Sudah selesai kan? Belum. Silakan diisi, berdiskusi hasil pengamatannya seperti apa ya. Cuaca mendung, ada cuaca cerah. Kasih tepuk tangan dulu, kasih tepuk tangan. Sambil menunggu kelas 4 yang sedang mengerjakan LKPD, Bapak akan memberikan evaluasi pembelajaran ya. Evaluasi pembelajaran tentang cuaca yang tadi kita pelajari bersama. Silakan diisi sesuai nama masing-masing ya. Ada disediakan dan tulis kelasnya. Oh, silakan berdiskusi, jangan ragu-ragu. Oke, kelas 4 bagaimana? Udah selesai belum LKPD-nya? Sudah. Bagus kalau begitu. Sekarang tinggal bergiliran kalian yang presentasi ya. Tadi melihat kelas 3. Sekarang kalian yang presentasi. Kelompok berapa dulu yang siap depan, silakan. Ayo. Kasih tepuk tangan dulu teman-temannya, kelas 4. Tadi pade menjadi gawa menjadi beras. Terus selanjutnya buatlah pertanyaan sesuai gambar atau hasil pengamatan kamu.
Terus apalagi pertanyaannya? Pertanyaannya apalagi? Apakah padi bisa dibudidayakan di pekarangan rumah? Nah, bisa. Tanya, bisa atau tidak? Bisa. Pakai pot ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil pengamatannya dan bagaimana cara penulisan yang baik dan benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2. Hasil pengamatannya gambar bawahan menghasilkan padi bertengah-tengah benih atau biji padi dimasukkan ke dalam kotak benih dan diberi tapi mana yang hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah hasil kerjakan LKPD kelas 4 barusan, tentunya kalian mendapatkan beberapa informasi hasil pembelajaran, yaitu tentang bagaimana hasil pengamatan visual dari video pembelajaran yang tadi sudah dipresentasikan oleh kelompok 1, 2, dan 3. Selanjutnya Bapak akan memberikan lembar evaluasi ya. Silakan diisi. Dan tak lupa untuk kelas 3 juga sama ya. Silakan diselesaikan karena kalian udah lebih dulu ya tadi diberikan lembar evaluasinya. Sudah selesai belum kelas 3? Wow, cepat, hebat berarti ya. Silakan kalau yang sudah selesai dikumpulkan. Setelah kalian melakukan evaluasi, Bapak akan menyuguhkan hasil pembelajaran untuk kelas 3. Tadi yang telah kita pelajari bersama tentang apa? Cuaca. Apa saja cuaca itu, terutama di kita di Indonesia ada bagaimana cuacanya? Hujan, cerah, mendung, berawan. Kalau kita hari ini berarti masuknya cuaca apa? Kalau tadi kan pagi lebih pagi cerah ya, ada matahari pagi. Kalau sekarang siang-siang begini cerah atau mendung sekarang? Jadi mendung, itulah perubahan cuaca ya. Selanjutnya dalam pembelajaran materi kaitan dengan cuaca, hal apa yang kalian paling senangi? Yang barusan simak dari mulai pemaparan yang Bapak jelaskan, yang kedua dari slide atau video pembelajaran. Apa coba ayo, ada yang tahu? Senang apa tidak? Hal baru apa yang didapat dalam pembelajaran kali ini? Hah? Cuaca teh kita tahu tiap hari teh ada cuaca dingin, Pak. Cuaca teh hanya panas dan hujan. Ternyata banyak ya, boleh seperti itu. Apalagi? Nah, saya ternyata baru tahu ada cuaca mendung. Nah, seperti itu. Ternyata itu cuaca juga ya. Itu. Oke. Selanjutnya kelas 4 bagaimana? Udah selesai? Alhamdulillah, pinter-pinter nih. Silakan kalau sudah dikumpulkan sebelum kelas 3 rame lagi ya. Dikumpulkan.
Bapak akan menyimpulkan barusan hasil pembelajaran tentang lingkungan rumahku atau hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku atau di sekitaran lingkungan kita. Ternyata banyak yang belum kita ketahui. Contohnya tadi apa-apa saja yang kamu baru ketahui dari pembelajaran. Cara menanam padi, bahwa menanam padi itu lebih baik di dataran rendah. Terus apa lagi? Bahwa proses menanam padi seperti apa tadi coba? Dari benih, terus menjadi padi, dari padi menjadi gabah dan menjadi beras, lalu dimasak jadi pintar. Itulah salah satunya ya. Jadi kita jangan cuma tahu makan saja. Begitupun dengan kelas 3 ya, bahwa dalam pembelajaran mengerti tentang cuaca, juga kelas 4 tentang hewan dan tumbuhan di lingkungan kita, itu perlu kita ketahui ya. Salah satu contohnya tadi yang kita di tumbuhan yang ada di lingkungan kita ada padi, apalagi apa? Bunga. Kalau misalkan cuaca tadi ada cuaca mendung, cerah, apalagi hujan, berawan, berkesinambungan dan sangat saling membutuhkan. Tadi apa? Tumbuhan butuh cuaca. Begitupun dengan cuaca yang bagus maka tumbuhan akan tumbuh bagus. Dengan iklim bagus maka tumbuhan akan tumbuh sempurna ya. Itu jadi ada keterkaitan antara bagaimana cuaca yang dipelajari di kelas 3 itu juga ada kaitannya dengan pembelajaran di kelas 4 tentang hewan dan tumbuhan di lingkungan kita. Hewan pun sama, kalau misalkan hujanan dia kedinginan maka akan berteduh. Ya, apa saja misalkan yang hewan yang senang yang tidak senang dengan kedinginan? Kucing, ayam, anjing. Kalau ikan bagaimana Pak? Ikan makan habitatnya dia tinggal di air. Itu ya. Ada juga di cuaca yang senangnya di cuaca yang dingin, mendung, misalkan di cuaca hujan atau di cuaca berawan. Ada nggak? Pada dasarnya tadi yang disebutkan apa tadi dibahas di kelas 4 padi. Pada dasarnya semua tanaman membutuhkan air atau membutuhkan hujan, itu ya. Bagaimana pembelajaran kali ini? Menarik atau tidak? Oke, sebelum diakhiri proses pembelajaran, kita lakukan ice breaking, ya. Ice breaking. Silakan berdiri. Oke.
smart ya. Baik, pembelajaran kali ini dicukupkan sampai di sini. Tadi pembelajaran di kelas 3 alhamdulillah anak-anak kelas 3 udah pintar-pintar mengetahui tentang bagaimana dan jenis-jenis cuaca yang ada khususnya di kita. Yang kedua di kelas 4 sudah pandai juga mengetahui jenis hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan kita yang berkaitan dengan tadi ada pertaniannya ya, tanaman, tumbuhan dan lain-lain. Itu Bapak ucapkan terima kasih banyak karena antusias dan si pembelajarannya luar biasa ya. Untuk pertemuan besok Bapak akan membawakan tema yang sama atau menjelaskan tema yang sama di sub tema yang sama di pembelajaran berikutnya ya. Sekarang sebelum pulang supaya lebih tertib di perjalanan, kita berdoa dulu ya supaya selamat di perjalanan sampai ke rumah. Dan jangan lupa setelah sampai ke rumah kalian meminta restu dari orang tua setelah belajar atau pulang sekolah supaya ilmu yang kalian timba di sekolah itu dapat bermanfaat. Jangan lupa ya. Dan jangan lupa juga sebelum pembelajaran dimulai untuk besok kalian bisa mempelajari terlebih dahulu buku tema yang sudah Bapak berikan ya. Silakan sekarang sebelum pulang dipimpin. Kalau tadi yang menyiapkan kelas 3, sekarang bergiliran pulangnya yang menyiapkan kelas 4 supaya adil. Oh, Neng Cika. Oke, Neng Cika. Silakan.